masa kini. Yo. Oh iya, dengan untuk hari ini kita undang narasumber kita ya kan? Kebetulan narasumber kita lagi seru-serunya nih. Oke, kita sambut narasumber si Aldo Rianto. Oke. Sehat. Sehat. Kita mau bahas apa nih? Kita bahas yang santai-santai aja gak sih? Nggak santai kayaknya, nggak santai. Kita bahas tentang kerjaan aja. Oh iya, dengan temanya juga itu Kebetulan kita lagi ngambil tema FMB. Oh iya. Masuk. Kebetulan kan Pas banget lah ya. bintang tamu kita sekarang yang kerjanya di FMB. Oke, kita mulai aja kali ya. Jadi kebetulan gimana kabar sebelumnya? Sehat aja ya. Enjoy aja. Ya sering ngomelin bawahan aja. Ya saya FNB. Merasa di atas, Iya. padahal masih di bawah. Ya biasa lah, ada junior senior ya. Oh iya. Senioritas gitu ya, udah Iya. biasa lah ya kalau coba di FNB. Oh jelas. Emang lu sekarang kerja di mana kalau boleh tahu? Bang? Gua intinya kerja di korporat di perusahaan kopi pastinya yang ternama di Indonesia. Seru tuh kayaknya. Di kopi kayak seru sih. Iya sih. Tapi kalau misalnya boleh tahu nih, ya sebelum kayak pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya mau nanya ya yang basicnya gitu lah. Mau nanya sebelumnya nih, sebelum di tempat yang sekarang di kopi yang sekarang, sebelum itu pernah kerja di mana sih? Sejauh ini sih gue kerja di coffee shop aja ya. Jadi nggak jauh-jauh dari coffee shop, cuman bedanya sekarang kan korporat. Kalau dulu kan lokalan lagi ya. Kayak coffee shop ya punya perseorangan, bukan korporat. Kalau ini kan jadi yang lebih besar lah. Oh, oke. Berarti kalau soal gaji memungkinkan kali ya kalau sekarang. Oh iya, jelas. Sekarang kan korporat, beda sama yang perseorangan. Tapi kalau gua denger sih ya dari kawan-kawan atau teman-teman lo gitu, lo katanya udah sempet resign juga di korporat. Oh iya, Itu karena apa itu kalau gue tahu sih? ya karena gue kerja di bidang F&B, gue pengen punya F&B gue sendiri ya kan. Akhirnya gue resign. Ternyata emang masih banyak orang dan akhirnya gue balik lagi ke kerjaan. Berarti sekarang udah nggak dagang lagi. Udah enggak. Tapi kalau misalnya nih, tadi kan bilang kan juga sempat dagangan ya. Kalau misalnya dagang tuh kan gak jauh dari FNB. Tuh kira-kira dagang apa ya? Sebenarnya sih rada jauh nih kan. Gue kerja di bidang kopi, gue dagang makanan, dagang sih kan bikin film ya. Namanya nyoba, toh di F&B itu kan nggak beda-beda jauh ya kan, yang pasti kan cuma paling sistem manajemen pasti sama aja, paling yang jual produk yang berbeda doang. Ya dari makanan sekarang lebih ke minuman lah ya, di kopi. Berarti lo di dagangan itu sebagai owner? Yes. Apa sebagai Owner lah, gimana sih kan gue udah dagang owner dong. mantep owner, kacau. Ya jadi yang tadinya lu di kopi buat ngeraba dari ya istilah katanya kayak ambil ilmunya. Nah setelah lu dapet ilmunya lo aplikasiin ke tempat lu dagang gitu lah ya kira-kira lah ya. Pasti dong. Ilmu manajemennya di corporate itu yang penting. Kalau untuk perkopian tuh F&B ya. Kalau coffee shop lokal tuh lu lebih nyari ilmu kopinya. Kalau F&B untuk korporat sendiri sistem manajemennya. Gitu sih bedanya. Cuman kalau pengen jadi brand-brand kopi ternama, menjadi brand ambassador segala macam itu di coffee shop lokal karena lo di sana kan lebih bisa mengekspresikan skill lo ketimbang korporat yang ya udah standar SOP-nya gitu doang. Oh jadi kalau misalnya di coffee shop lokal tuh jadi kita kayak lebih belajar buat explore gimana kayak kita buat cari rasa. Ya, Nah, ya kan? benar. Kayak gitu. Tapi kalau menurut lo sih menurut lo ya sistem kerja di perkopian korporat sama sistem kerja di kopi lokal itu kayak gimana sih menurut lo? Oh jauh lah ya pasti ya kan, kalau corporate tuh benar-benar SOP banget kan, kayak kebersihan segala macam, bahkan pun lu nggak bisa gerak sedikit dipantau CCTV suruh bersih segala macam lah, kayak kehygiene itu ya walaupun pada dasarnya sih menurut gue apalah hygiene tuh kotor-kotor juga, makanya supaya debu tuh bakal ada, cuman kan di corporate emang kantor aja gitu ya, lebih robot aja sih, ibaratnya kalau kayak kerja pabrik sedangkan coffee shop lokal nih yang misalkan sepi nih, lo udah bersih-bersih dalam menit lo bisa ngerokok, bisa main gitar, bisa dengerin musik, bebas Bebas. timbang yang di mana di corporate ya udah
Udah bersih namanya paling setel lagu sama udah lu standby di depan kasir tuh sampai bego deh tuh. Ah, jadi enjoy aja ya kali ya. Jadi lebih santai yang di coffee shop lokal lah ya. Iya. Ya, dibandingkan di corporate. Ya soalnya juga kalau misalkan corporate juga ya lebih SOP juga ya kan. Nah terus kalau misalkan dibanding sama yang lokal, ya kita kalau misalkan itu juga tergantung kan lah ya. Pasti dari kebanyakan kalau dari lokal tuh kenalan-kenalan Yes, dari iya. teman ataupun dari mulut, biasanya dari mulut ke mulut sih, ini kayaknya di kopinya enak tau, ini kayak gini enak tau, kan coba yuk ke tempat itu. Nah gitu. Ya sama kayak kalian aja, gimana kalau kerja di F&B kan kalian makanan nih, wah rasanya gimana tuh, makanan tuh kayaknya lebih keras kan ketimbang kopi tuh. Tapi kebetulan gue udah kasih. Baru Risa. Baru Tapi Risa. enggak, pengalaman gue sih lebih, kalau menurut gue pribadi sih yang gue lihat dari closingan di F&B kopi sama closingan di F&B makanan itu kayak lebih berat closingan di makanan kalau menurut gue. Ya jelas kok pastinya nggak mungkin. Ya kalau Karena kan dari kopi kan paling lu ngitung-ngitung sirup doang kan, sirup segala macam, sedangkan makanan tuh banyak banget lah varian-varian apa namanya kayak bumbu-bumbunya ketimbang kopi, ya gitu aja sebenarnya. ya begitu sih juga sama, kan gue juga kalau misalkan juga sama kan yang jauh di makanan juga. Dan kalau misalkan buat, nah kan gue juga sebelumnya pernah main gitu kan ya ke tempat lo, di tempat kopi lo. Nah terus kalau misalkan gue lihat dari sistem kerja di minuman, kan kerja di kopi, di minuman, sama gue bandingin sama gue yang di makanan, itu benar-benar jauh banget beda. Dan emang benar-benar kayak gimana ya, tuh yang namanya tiap hari, itu yang namanya mungkin kalau misal di kopi, kalau misalkan contoh dari hal basic lah ya, sapu pel. Nah kalau misalkan dari situ kan mungkin kalau misalnya di kopi ya sapu pel juga udah bersih. Nah tapi beda kalau misal di makanan. Iya dong, karena kan Bener masak ya, panas tuh, yang oh, masak iya. panas dan ditambah Iya. juga makanan-makanan yang jatuh dan terus keinjak ya kan, dan itu benar-benar kayak lengket. Nah ini jadi benar-benar harus bersih banget sih. Nah itu dari contoh dari hal satu aja ya kan. Nah belum lagi kalau misalkan dari produk. Nah dari produk, dari makanan ke kopi itu benar-benar jauh sih kalau misalnya Jauh banget banget. ya kan. Tapi kalau sistem kerja shiftnya itu kayak gimana sih kalau di kopi? Oh tergantung, ada yang 24 jam, ada yang office, ada street, ada mall. Oh ada yang 24 jam juga? Ada, biasanya itu di SPBU ya kan. Orang pasti kan lalu lalang ke SPBU, nggak akan sepi, maka mereka buka di situ. Tapi yang di street enggak 24 jam? Oh enggak, dia closing jam 12. Paling enak tuh office jam kerjanya kalau untuk shift satunya itu di 6.30 sampai jam 2.30. Itu closingnya dari jam 12 sampai jam 8. Tapi kalau di sistem weekend kayak gitu lah tetap kerja atau Kalau untuk yang di office libur. weekend libur? Ya, dan sekarang juga ada modern ya. Jadi sistemnya itu kayak 52. Jadi dalam sejam itu 42 jam masuk kerja. Cuman gara-gara kita di push sales jadi 61, di satu harinya itu cuma 5 jam. Satu hari libur. Berarti di office setiap hari minggu tuh udah nggak ada operasional lagi? Nggak ada. Dan Sabtu cuma 5 jam yang pasti, dan general paling murah. Paling enak tuh F&B kopi ya di office. Jadi lebih inilah ya, kalau di office lebih waktunya juga gak terlalu makan waktu yang kayak dari apa ya namanya, ngambil kesibukan kita lah dari waktu kesibukan kita biasanya kita entah selain kerja kan, contoh kayak nongkrong atau apa juga. Kalau misalkan contoh kalau misalkan closingnya ya kan jam 8 ya, jadi dari jam 8 itu juga masih ada space waktu buat istirahat ya kan, dan pulangnya juga nggak terlalu malam juga. Jadi enaknya ya plus minus lah pasti antara yang di office sama yang di SPBU street itu yang lainnya juga. Oh jelas lah, pastinya office lebih banyak buat ngurangin waktu main segala macam. Iya. Cuman enggak juga sih. Yuk, udah capek kerja dulu, lagi doanya bisa. Tapi kalau di office gitu kayak ini lu minggu libur nih, itu dioper gak sih kayak ke tempat-tempat lain? Oh nggak ada, kecuali mungkin tanggal merah. Balik kebijakan perusahaan, mungkin kalau tanggal merah mereka masuk lembur dong, cuman mereka tetap buka masuk. Kemarin sih gitu ya, di gua tetap masuk, cuman hari liburnya diganti.
Jadi dapat cuti jatuhnya kayak gitu. Jadi penilaian itu beda ya? Beda, tergantung kebijakan perusahaan kalau udah soal itu kan. Kan kalau gue dengar juga kan lu sambil kuliah nih ya, tuh lu jam kuliah lu terganggu gak sih kalau lu kerja di Ya kalau kan sana ada supervisor yang bisa ngatur jadwal, ya cuman kayak yang minta aja request, nih bang, gue bisa ini sisanya bebas. Jangan misalkan dia request terus request lagi itu ngatur diri. Cuman kalau untuk di dunia F&B ya menurut gue ya, lu jangan pernah ngomongin diri lu dia sih. Kalau nggak lu akan tembus. Kalau dia masuk baru ngomong sama yang ngatur jadwalnya itu, tinggal lu kuliah. Karena yang udah gitu tolak cuy. Oh berarti pas interview lu jangan, lu nggak pernah bilang yang namanya lu lagi kuliah. Nggak pernah. Tapi soal sejauh ini di tempat gue sih yang namanya kuliah boleh. Oh ya udah itu sama PIC nya. Lebih kayak ke personal aja gitu ya kalau misalkan buat misalkan kayak kuliah sambil kerja. Oh ya, dan ngomong-ngomong kuliah sambil kerja, lu kira-kira gimana sih cara ngatur waktunya nih? Kan antara kerja nih, kuliah. Nah tapi tuh kadang suka yang namanya kalau misalkan dari kerja sambil kuliah suka ngerasa kayak ini gak sih, kayak lebih berat aja gitu. Nah terus juga dibanding kalau misalkan yang kerja doang gitu kan, terus kan di rumah sekarang masih bisa istirahat. Nah terus belum lagi tugas-tugas yang numpuk yang dari kampus. Nah itu kira-kira gimana sih cara bagi waktunya? Sebenarnya karena kuliahnya malam dan lebih tepatnya gue di office kan kopinya, jadi ya kan balik jam 8 ya, tinggal minta request jadwalnya doang. Di misalkan mau kuliah di malam ya udah gue minta pagi, habis pagi udah balik ke kuliah, sisanya bebas. Berarti kalau kuliahnya Senin sampai Rabu, betul lo ada otomatis di hari Senin sampai Rabu itu harus masuk pagi. Kayak gitu. Tapi tergantung PIC kali ya. Ya itu yang susah mungkin yang kelas reguler, karena gue kelas malam jadi gampang untuk kelas reguler itu pastinya susah karena kan jam itu wah lonjak-lonjak. Yang paling optimalnya sih kelas karyawan Sabtu Minggu kan. Iya. Tapi kalau misalnya di ini juga kan kuliah malam ya kan. Jadi ya lebih ini aja sih apa namanya. Tapi kalau bisa buat masalah tugas sih gimana tuh? Ya udah gampang lah, itu balik lagi ke personalnya masing-masing ya. Nah kalau di makanan sendiri gimana nih untuk ngatur jadwal segala macem, ngadepin pressure-pressernya? Kalau waktu itu sih gue sih semenjak di restoran kayak gitu ya, gue kerja di restoran tuh, gue kebetulan kena ketemu manajer yang enak juga. Jadi kayak kak, gue ngatur, gue harus kuliah aja tanggal ini, hari ini sampai hari ini. Itu kayak oh yaudah lo kirimnya schedule lo ke gue. Udah akhirnya ya dia enakin. Tapi dari kitanya juga harus enak juga ke dia. Sama aja lah ya. Sama. Ya jadi harus ada feedbacknya lah ya. Harus ada feedback. Sama berarti nggak jauh beda. Alhamdulillahnya aku juga gitu kan, aku kerja di makanan. Cuman ya plus minus kan ketika lo udah dibikin schedule. Nah terus itu biasanya Hamin 2 atau Hamin 3 itu harus kayak lo sebenarnya ada komunikasi lah sama manajer yang buat schedule. Nah gimana cara buat ngatur schedule di minggu depannya? Karena kalau misalkan gue pribadi tuh di share schedule itu per minggu. Kalau gua enggak, kalau di gua sih beda. Jadi kayak dari manajer gua bilang, lu kirim schedule lu per semester. Per semester. Iya. Jadi per semester itu ya udah gua mau setiap hari bakal masuknya paginya itu aja. Kalau gue sih seminggu sekali request jadwal. Pasti yang lain sih ngomongnya ngertiin ya kalah kan kalau gue yang kuliah tek gitu. Seminggu sekali menurut gue. Tapi gue denger nih di restoran ada yang namanya loyalitas nih. Yang tadi gue lihat itu katanya. Parah. Ada sih ada. Tapi yang namanya kita juga dari awal udah lama di situ mungkin udah kayak hal biasa lah menurut kita kali ya. Nah, ya sama sih, nggak jauh beda mungkin. Sebenarnya kalau menurut itu budaya deh, karena di perusahaan gue itu budayanya Tenggo akhirnya ke bawah sekarang. Contohnya paling jam 8 jam 7 itu udah kelar semua, tinggal cabut aja. Ya beda lah, beda yang Mungkin kopi lebih santai kali ya. Itu paling pendek sih. Karena kan flow customer-nya kan juga nggak terlalu kebaca kan. Kalau di restoran itu kan kayak flow-nya kan kayak kebaca, oh di jam segini rame nih, di jam segini rame nih. Jadi kan yang waktunya kita pulangnya di jam 6 sore, otomatis kan kita bakal nge-backup dulu yang jam 6 sore, yang jam 7 gitu. Kalau di restoran sih menurut gua kurang lebih kalau misalkan buat di makanan ya kayak gitu sih, gak jauh beda banget sama di tempat gue. Nah terus juga gue ngerasain juga sama buat untuk masalah request jadwal
Dan kenapa kalau misalnya gue request jadwal nih nggak langsung 1 semester? Karena kalau misalnya di kampus nih kan juga nggak nentukan jadwal. Kadang juga Kadang ada yang ada dosen yang ada yang makanya itu. ada dosen yang nggak datang kan. Kadang gitu. Salah satunya gue request mingguan tuh kayak gitu. Belum lagi kalau misalkan ada kayak seminar ataupun workshop, nah ya kan. Jadi gue lebih milih buat request lebih baik mendingan di seminggu sekali. Dan karena ya gitulah. Gue apa banget ya gini nih. Kayak kadang dosennya nggak masuk nih. Udahlah gue minggu depan gak usah masuk lagi ya. Gitu. Oke, ya di makanan sendiri tuh jenjang karir gimana ini nih? Kalau jenjang karir sih sebenarnya jelas, tapi kayak semenjak COVID kemarin kali ya, kayak dipersulit mungkin kayak ada tesnya dulu. Kalau dulu sempat jelas, kayak jenjang karir gitu naik tetap. Butuh ijazah juga untuk mencapai jabatan. Kemungkinan kalau di gua ya, itu lu 5 tahun atau 6 tahun itu lu bisa naik lagi ke PIC atau bisa naik ke manajer. Susah banget Pak. Ya jadinya mengabdi sih. Mengabdi dong. Mengabdi. Nah kalau di kopi tuh kalau kita punya titel S1 pasti butuh power dong buat ke dalam. Tapi yang pertama S1 itu bisa jadi area manager. Betul juga. Itu langsung lompat ke area manager. Bisa. Apalagi ya gitu sih. Kan karena struktural di kopi itu nggak banyak mungkin ya kayak cuma barista, SPV, PIC, store manager, area manager, terus regional grand manager itu udah tinggi banget. Kalau regional grand manager pastinya area manager sih gampang gitu. Masih kalau punya titel yang satu sama pengalaman yang udah lama pasti diterima. Apalagi semenjak kalau misalnya kayak kita kuliah di sambil kerja di tempat kopi tersebut. Nah terus kita ibarat tuh udah tahu lah ya dengan sistem kerja di sana seperti apa. Dan kalau misalkan ketika yang tadi yang lu bilang kalau misalkan punya titel S1 itu loncat ke area manager. Jadi kalau menurut gue it's okay sih, karena kita juga udah tahu kayak sistem kerja di sana. Jadi ketika kita naik pun ke area manager, jadi benar-benar udah gak buta dengan sistem di kopi tersebut. Yang susah itu kan kalau dari office ke F&B itu agak susah. Even lo ketika menjadi manajer udah nggak di lapangan cuma ngatur data kan tetap aja Sama sih. Kayak lu dari F&B ke office juga kayak berat pasti kan. ada plus minus pasti lah. Tapi F&B jadi remehin lo, uangnya kenceng lo timbang office. Itu kalau lagi ada jam libur, lu lagi libur disuruh gantiin, bahkan lu lagi lampu merah pun, lagi tanggal merah pun, lu suruh masuk itu udah double pay. Yang mungkin di F&B itu mental sama batin tuh, waduh diuji tuh. Tapi nggak enaknya di F&B itu, lu jarang punya keluarga, ini waktu buat keluarga cuy. Iya gak sih? Enggak juga sih bos. Kayak lu lebaran nih, lebaran tiba-tiba disuruh masuk, otomatis kan lu kayak nggak punya waktu buat keluarga kumpul gitu cuy. Iya sih, cuman ya udah lah, kan masih ada hari lain. Iya. Cuman hari-hari besar doang. Tapi plus minus itu lah ya. Iya, cuman kan menurut gue kenceng sih. Dan apa sih namanya, lebih banyak cerita mungkin ketimbang efek apa tuh ketimbang office yang kayak diem-diem doang di F&B tuh. Ya tapi walaupun kayak dari jam kerja di hari weekend ataupun kayak di hari-hari besar, tapi dengan pendapatan yang hitungannya itu berbeda dengan hari biasanya, kalau menurut gue sih worth it sih. Worth it. Iya, jelas. Orang tua juga masih kayak maklum. Segitunya kali ya ngobrol kita kali ya. Udah malam juga nih kayaknya. Oke, terima kasih buat yang udah Nonton podcast kita. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Udah kita tutup di podcast masak ini. Thank you, terima kasih. Terima kasih. Lupa nama podcastnya anjing.